Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata pelajaran Sejarah Dakwah Anikatus Zuhro SEMM. Di sini kami akan menyelesaikan tugas UAS kita, yaitu podcast dengan membahas suatu sejarah perjuangan tokoh yang memperjuangkan agama Islam di wilayah kita masing-masing. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas setelah ini, perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Arifin dengan NIM 221103010006. Saya Muhammad Asrafi dengan NIM 214103010023. Dan saya Ahmad Behaki dengan NIM 220130101015. Di sini kami sekelompok akan membahas suatu pondok pesantren yang ada di Banyuwangi, yaitu Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang diasuh oleh Kiai Pendiri yang didirikan oleh suatu tokoh yang bernama Kiai Haji Askandar. Kiai Haji Askandar. Lebih tepatnya di Banyuwangi, daerah Muncar. Di sini kita sudah bersama narasumber kita. Silahkan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalan, nama saya Muhammad Alfi Maulana. Saya salah satu dari santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Muncar, lebih tepatnya pada bumi Berasan, dan salah satu dari juga kerabat dekatnya dari salah satu Gus dan Neng di Pondok Pesantren tersebut. Dan saya juga masih studi di kampus UIN Jember, kampus Nusantara, kampus hijau. Yes, itu Mas. Mahasiswa. Masih mahasiswa. Jadi kita di sini sudah bersama narasumber kita yang memiliki ikatan dekat dengan Pondok Mambaul Ulum yang akan kita bahas saat ini. Jadi kemungkinan kita akan membahas, mengulik lebih dalam lagi tentang Pondok Mambaul Ulum. Yang pertama-tama kita mau bahas apa dulu ini ya? Yang pertama yaitu tentang biografi, Mas. Biografi Kiai Haji Askandar itu gimana sih di dalam daerah Muncar Banyuwangi? Nah, saya sendiri semoga saja dibilang santrinya, semoga saja. Sebab, Amin. Sebab Amin. kalau bahasa santrinya kan kita nggak tahu gitu. Barokah nggak betul gitu. Tapi moga aja lah Gusti Allah menyepakati bahwa semua yang pernah ngaji, semua yang pernah membidangi suatu ilmu di pondok pesantren mendapat restu dari pengasuhnya masing-masing atau masyayikh. Kiai Askandar adalah pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Pondok Pesantren Mambaul Ulum terbesar nomor 2, setelahnya Pondok Pesantren Darussalam. Beliau itu terkenal dengan gayanya, gaya berdakwahnya, sosialnya, entah itu dengan perjuangan kemerdekaannya. Sampai-sampai beliau itu punya putra dan putri yang sangat luar biasa. Salah satunya yang bisa kita lihat, Ketua MUI Republik Indonesia itu adalah putra dari beliau. Beliau bernama Kiai Haji Anwar Askandar yang kemarin dilantik jadi Ketua MUI. Oh, kemarin baru dilantik jadi Ketua MUI. Dan salah satu punya pondok tersendiri, Pondok Al-Amin. Amin. Jadi Kiai Askandar itu dulu pernah mendika bahwasanya untuk putra-putranya atau putri-putrinya jangan sampai ada nama pondok pesantrennya sama. Jangan sampai ada Mambaul Ulum 1, 2, 3. Jadi putra-putranya beliau itu punya pondok masing-masing, seperti Al-Amin di Kediri, As-Siddiqiyah yang sekarang Kiai Nur Askandar. Juga ketua dulu sempat menjabat sebagai DPR RI juga mengulik untuk membangun Indonesia juga yang pastinya.
ngomong-ngomong tentang beliau lahir di Seragi. Di Seragi itu di Sumberdukuh, Kecamatan Gampeng, Kabupaten Kediri. Ayah dari almarhum Kiai Askandar sendiri itu bernama Kiai Abdullah Iskan. Jadi Kiai Haji Askandar bin Iskan. Artinya gitu. Nah, kenal-kenal santri itu begitu. Terus beliau itu punya karisma. Saya pernah pernah cerita sama teman-teman. Dan cerita ini dulu saya dapat dari senior saya di pondok pesantren. Ya pastinya juga Gus juga yang ceritain saya. Katanya Kiai Askandar itu waktu perjuangan dulu kan banyak tentara-tentara PKI, apa itu namanya, kacang tanah kecil-kecil itu. Oh iya Kacang tanah yang kecil-kecil. Nah, itu ketika disepar jadi tentara Republik Indonesia. Saking hebatnya beliau. Maksudnya kacang tanah. Kacang tanah itu disebar oleh kiai. Saking karomahnya kiai, kacang itu menjadi tentara. Tapi bagi orang-orang Jawa itu kacang, tapi dari Belanda atau penjajah itu melihat tentara. Intinya kacang tadi itu jadi pasukan. Iya, jadi pasukan. Untuk melindungi wilayah Berasan sendiri. Saking hebatnya beliau juga banyak yang kalau bahasa kerennya kan donatur kalau sekarang. Betul. Nah, sampai tanah-tanahnya yang ada di di Berasan sekarang menjadi pondok pesantren itu dulu diberi salah satu warga. Dikasih. Dan juga kalau sanad keilmuannya juga sangat luar biasa. Secara nasab beliau itu sambung sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW juga. Kiai Askandar itu juga sangat nyentrik bagi saya. Itu tokoh idola saya. Bagaimanapun kan beliau kan saya santrinya beliau. Kalau nggak gitu kan bagaimana saya mendapat barokah gitu. Dari pendidikan beliau yang dulu itu pernah mondok di Jampes. Di Jampes yang diasuh oleh Kiai Haji siapa namanya? Kiai Abdul Karim. Kiai Haji Abdul Jampes. Terus mondok di Lirboyo. Langsung Abdul Karim. Jadi soal keilmuannya sangat luar biasa. Ketika ngomong bidang fikih, tasawuf juga ada. Sanatnya jelas. Maksudnya sanad pendidikannya itu sampai ke Kanjeng Nabi. Iya. Untuk metode dakwahnya itu mas, waktu zaman dulu waktu sudah merdeka, beliau itu berdakwah seperti apa kan, atau beliau bikin pondok terus berdakwah gimana? Mungkin bisa dijelasin mulai dari pendiriannya pondoknya dulu mas. Beliau sebenarnya dulu tuh beliau itu imigran. Kalau bahasa kerennya imigran dari Kediri ke Banyuwangi. Sana dikasih bidang tanah sama orang di sana. Sebab kan yang pertama kan kalau bicara ilmu kan apapun kan diberi kan sama orang. Nah, sebidang tanah itu pertama jadi sebuah musola kecil, warga-warga sekitar mulai ngaji. Terus lama kelamaan ada salah satu warga yang tiba-tiba mau nyantri. Nah, dari inisiatif tersebut terus ngangkat sebuah bagaimana musola yang kecil ini bisa menjadi pondok pesantren yang sampai sekarang itu besar. Sampai gerakannya itu sangat luar biasa. Beliau juga ada kaitannya dengan pondok pesantren di Banyuwangi. Dari pondok Minhajul Tolab, pondokan Rasa, dari pondokan Darussalam, semuanya ada. Mulai dari musola, terus berangkatnya itu
pendidikannya mulai dari waktu itu formal kan, belum ada sekolah-sekolah yang sekarang kayak SMP, SMA, sekolah rakyat. Beliau mendirikan sekolah diniyah Madin yang sekarang namanya Madrasah Diniyah Manbaul Ulum. Masih ada itu, Mas? Masih ada, tetap lestari dengan karismatik pondok pesantren santri Tulen. Santri Salaf lah. Santri Salaf kan terkenal kayak gitu. Ya, Blok Agung, dari sama Blok Agung ya terkenalnya pendidikan sama dunia. Iya. Minta-minta. Terus habis itu Mas, setelah mendirikan itu berapa orang sih yang apa ya membangun pondok? Gak mungkin lah cuma Kiai Iskandar saja, mungkin ada kiai lain apa tokoh-tokoh lain. Kalau tokoh itu sebenarnya mungkin kalau di belakang Nyai Iskandar itu kemungkinan banyak. Karena kan ada donatur, bantuan dari mana. Terus juga apa itu namanya? Juga Nyai Iskandar kan nikah dari juga menikahi salah satu putri dari pengasuh pondok pesantren Minhajudullah. Makanya ada sepetak tanah terus-terusan. Di belakangnya masih ada kiai-kiai yang terus membantu mensupport. Terus bagaimana beliau itu membangun relasi sampai sekarang menjadi besar. Sampai santri-santrinya lihat berapa ribu. Berarti kan aromanya sangat luar biasa. Kalau sudah pondok besar kan berarti tirakatnya. Biasanya kalau pondok besar, kalau santri itu bahasanya tirakatnya. Tirakatnya. Tuh. Oh, ternyata enggak cuma beliau aja ya. Untuk ya metode dakwah sekarang masih ada metode dakwah pendidikan atau gimana ya? Metode dakwah beliau itu yang paling nyata yang pastinya dari pondok pesantren sendiri, pendidikan formal maupun non formal. Jadi di pondok pesantren Manbaul Ulum itu ada sekolah formal ya. Mulai dari PAUD, TK, MI, SMP dan MTS. Sekolah menengah itu ada 2, MTS dan SMP. Lengkap berarti ya. Terus ada aliyah, terus ada SMK Manbaul Ulum, ada SMKN Darul Ulum yang memfasilitasi siswanya itu dengan beberapa teknik-teknik seperti bermedia, teknik-teknik informatika, teknik-teknik komputer, akuntansi dan lain-lain sebagainya. Terus ketika masuk ke dalam pendidikan non formal, otomatis kita menyinggung yang namanya santri. Di situ letak karisma yang memang di pondok pesantren Manbaul Ulum. Saya rasa sekarang itu tulennya masih terasa santri tulennya. Jadi mulai awal 6 ula itu sudah diajarin bagaimana anak itu bisa mandiri. Cara dakwah beliau bagaimana anak sekecil itu baru lulus MI, SDMI, langsung apa itu namanya? Langsung mondok. Terus bagaimana dia itu bisa mandiri, semua dikerjakan sendiri sampai hafalannya. Kalau nggak hafal nggak lulus. Terus sampai nulisnya kan ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama itu namanya kelas 6 ula. Kelas 6 ula itu mengulik tentang kitab Nahwu Jawan awal-awal tentang definisi ya. Definisi kayak khobar itu apa, mubtada itu apa gitu. Soalnya awal masih anak SMP. Kadang diajar juga, saya kan pernah ngajar di sana. Kadang diajar materi-materi itu ada yang nangis kali, keinget ibu, bapak di rumah pasti. Apalagi masih awal kan. Awal pondok. Terus masih anak kecil kan yang masih biasanya masih sama ibunya, masih apa-apa sama ibunya, terus sudah berangkat mondok jauh sama ibunya ya pastilah ya Pak. Pasti. Karena saya sudah mengalami sendiri. Pasti. Waktu itu lulus SD langsung dilempar di pondok di Jawa. Malah dari luar Jawa Luar Jawa. Tapi yang paling lucu itu satu. Ketika saya ngajar itu ada yang curhat.
Pak Yai. Biasanya kan panggilnya Yai. Ustad lah. Ustad. Apa? Sandal saya hilang. Sampai di sini ambil nangis loh. Wah, gak tega saya sebenarnya. Sampai nangis, terus ada yang uangnya hilang. Kalau di hati saya tuh sama saja saya dulu juga gitu. Ya cuman ya di Al-Fatihah bagaimana anak ini bisa kelasan gitu. Sebab kan sekarang kan memang kalau repot juga kalau nggak mondok juga kita nggak bisa menjaga pergaulan. Tapi juga di pondok juga bagaimana kita bukan hanya menjaga pergaulan, bagaimana kita cara menjaga akhlak, tata krama kita kepada orang tua, kepada masyarakat sekitar, dan kepada apalagi khususnya kepada masyayikh, guru kita. Iya, benar. Sampai di sana itu 60 itu sudah diajari tata krama lewat gerbang pondok pesantren. Ketika ada abah bos itu nunduk semua. Kalau nggak gitu ada yang lari. Sampai kan kalau di pondok pesantren Mambangun Ulum kan depan itu gerbang. Nah, di kiri gerbang itu kan rumahnya pengasuh yang sekarang namanya. Ada nggak sampai apa itu namanya, pengasuh itu di depan pintu ya, anak-anak itu nggak berani masuk saking tawaduknya. Dan juga hal yang paling saya temui itu ketika habis sholat itu ketika Yai mau kuntur keluar, semuanya itu apa itu namanya agak renggang, barisannya direnggangin untuk membukakan jalan Kiai. Sampai sajadah itu dikasih kayak pas pampers deh. Iya. Saking tawaduknya. Tawaduk. Berarti akhlaknya itu Sudah ketata mulai itu mulai. Bagaimanapun itu hasil dari didikan dari Kiai Askandar sendiri. Berdakwah melewati sosialnya begitu. Mendidik santrinya. Untuk Kiai Askandar kan terkenal di Muncar nih Mas. Nah, ada pertanyaan. Kendalanya beliau dalam berdakwah. Kayak di pondok kan mesti ada ya warga-warga yang nggak suka atau warga yang ingin menghalangi bagaimana gitu. Apa ada? Kalau hal yang seperti itu kayaknya wajar, semua pondok pesantren kayaknya begitu. Iya, benar. Saya tuh pernah ngobrol sama sepupu saya. Juga di sana kan juga beliau juga. Beliau itu apa itu namanya? Pernah cerita receh. Ya Iskandar dulu itu bangun pondok pesantren itu musuhnya banyak. Kemungkinan itu dari sebelah. Sampai beliau itu punya karomah yang bagaimana kalau hal-hal yang mistis itu nggak bisa masuk ke pondok pesantren. Seperti halnya santet. Iya. Terus seperti apa itu namanya? Seperti jin-jin yang mau dimasukkan ke pondok pesantren. Saya pernah menyaksikan sih pada waktu itu di asrama saya kan tingkat 2. Terus ketika itu saya tiduran di depan dan saya teringat kerabat saya itu bilang, berarti kalau ada bintang jatuh itu bukan bintang jatuh, itu santet. Ketika saya lihat ke atas kayaknya bintang jatuh tapi kayak santet, tapi tak lihat secara jelas itu kayak punya apa itu namanya, ada ya taring, terus ada kalau Jawanya sungu, tapi itu namanya tanduk lah bahasa itu ya. Kalau tulisannya saking hebatnya pasti ada di semua pondok pesantren. Dan kayaknya enggak itu saja sih, gangguan-gangguan di dalamnya juga kan dulu kan tempat angker juga. Awalnya tempat angker itu. Iya, tempat angker sama beliau di Fatihah bagaimana semua bisa menerima dan bisa mendirikan. Otomatis kan orang Jawa kan, orang Jawa kita harus izin dimanapun tempatnya. Dengan apa? Dengan cara-cara metode Islaman, dengan metode tawasul dan lain-lain. Mungkin yang lain mau tanya juga. Oh ya, ini yang belum saya teruskan adalah pendidikannya. Pendidikan. Oke Mas. Pendidikan pondok pesantren yang non formal artinya gini. Kalau dilihatnya yang pertama kan Amla tadi sudah mengulik tentang bagaimana tentang aktivitasnya terkait adab masyayikh, tata krama, sudah diajari hal itu. Masuk ke satu wusto tengah-tengah.
Di sana sudah mengaji yang namanya sudah mengaji fikih yang namanya takrib. Oh, iya takrib. Bukan hanya mengaji, bagaimana anak-anak itu bisa memahami. Kan kalau kebanyakan sekarang kan cuman mengaji, tapi nggak paham apa itu isinya. Dari pondok pesantren sendiri itu menekankan bagaimana anak-anak itu bisa paham, dan pahamnya itu nanti diimplementasikan. Bagaimana dia bisa mendapat teori-teori fikih seperti berwudu, bersuci, toharoh, sholat dan lain-lain. Dan mulai apa itu namanya? Mulai bisa baca tulis. Soalnya di situ juga ditekankan bagaimana kita bisa membaca secara kosongan. Biasanya kan ada gundul kosongan, kitab kuning gundul gitu. Kelas 1 wusta. Tapi kelas 1 wusta itu ada tasawufnya. Ada apa itu namanya? Ada nahwu sorobnya. Nahwu sorobnya juga mempengaruhi cara pembacaannya. Terus masuk ke 2 wusta. 2 wusta ketika itu saya sudah disuguhi yang namanya Fathul Qorib. Fathul Qorib itu disandingkan dengan kitab nahwunya bernama apa itu? Bernama Sornahiyah atau Sorot Nafiyah itu kelas 6 ula udah 6 ula. Tasrif kan, tasrifi ya. Kalau nahwunya itu sudah apa itu yang sebelumnya Imriti itu apa? Imriti. Sebelumnya Imriti Alfiah. nahwu kan Imriti terus Alfiah. Tasrif. Nah, apa Ya? Jurumiyah. Oh, Jurumiyah. Sudah diajari Jurumiyah. Nah, Jurumiyah di sana juga bukan hanya membaca sih, juga kita harus dihafal. Sebab beliau itu juga berpesan kepada santri-santri, khususnya saya sendiri sih waktu itu. Beliau itu berpendapat begini, secara bahasa Jawanya apa jenis kebagai kitab padangnya. Artinya apa? Artinya kita itu semuanya harus ditulis biar gak hilang. Selain itu kita juga harus menghafal biar bagaimanapun tetap kita sudah lulus, sudah menjadi alumni, itu bisa kebaca dan bisa ingat. Oh, di Syahifah berapa, oh di halaman berapa, ini menjelaskan tentang apa. Meskipun agak lupa ingat, dia lupa ingat. Itu. Tapi kan ada sih masuk santri ya, teman saya bilang ke BE kitab padanya hati atau penuhnya kitab cerahan bagi hati. Tapi anak bilang gini, ya udah tintanya tumpahin aja di kitab. Ya enggak gitu konsepnya. Tapi agak berbeda ya. Kalau saya dengar di Blok Agung itu katanya apa itu kosongnya kitab padangnya hati. Pernah dengar? Kosongnya kitab. Itu santri-santri yang nakal mungkin Mas. Mungkin ya. Mungkin. Sebenarnya kalau saya itu ketika ketemu di Batu Masail itu ada yang bilang gitu. Kamu bilang sangar sekali ya. Berarti itu santri yang kata. Yang udah kotaknya 2 mungkin. Enggak mungkin. Karena gini, kayak di pondokan Blok Agung sendiri, Kiai Isyam Syawat pernah berkata, saya mau mengulang aja, belajar dulu, masa kalian nggak belajar. Ibaratnya kita baca dulu, belajar. Kalau kita baca nggak ada tulisannya ya apa? Kosongan. Duh, apa ini? Iya sama. Rata-rata mas saya itu yang pertama ditekankan itu bagaimana santri harus belajar. Sebab dari belajar kita akan mengetahui pengetahuan, kita mengetahui wawasan. Kalau kita sudah mengetahui semua, ya kita harus mengimplementasikan bagaimana menerapkan ini kepada bidang ini sesuai dengan arahannya. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan ilmu sesuai dengan arah gerakannya, kan begitu. Terus nih masuk ke Tiga Wusto ini agak-agak
agak-agak level-level Udah level tinggi ya. atas ya. Agak rumit lah. Nah, agak rumit. Agak rumit. Secara pembahasannya pun memakai domirnya agak panjang sedikit. Agak panjang. Kalau santrinya gitu. Terus di 3 wusto ini, jadi 2 wusto dan 3 wusto ini sama-sama mengkaji tentang fikih itu Fathul Qorib. Nah, jadi 2 tahun ini Fathul Qorib ditempuh dibagi menjadi 2. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Terus untuk nahunya sudah Imriti. Bagaimana anak-anak itu mulai hafalannya, mulai apa itu namanya, kalau Jawanya itu kencang, mulai lurus, bagaimana bisa hafal. Kalau nggak hafal kan nggak naik kelas soalnya. Iya. Ya malu sendiri ya. Malu sendiri. Apalagi saya dulu kalau nggak hafal itu ya malu sama warga dalam sih, sama apa itu namanya kerabat saya yang ada di sana. Ya bagaimanapun ya tetap tiba-tiba di makom kayak nggak tahu di sana tidur apa. Yang penting niat dulu lah. Iya, yang penting niat dulu. Niat dulu di mana kita bisa hafal, bisa setor intinya. Ya, bisa stop. Zaman dulu. Ya, dol. Yang pasti nyedol ya, dikejar dol. Kayaknya dulu itu bukan takut sama mas saya itu, cuma takut sama orang tua kalau aku dulu. Kalau nggak dol kan malu. Iya. Tapi lambat laun ya sadar lah. Kita kan juga diajari tasawuf. Kita kan takutnya kepada Tuhan pasti. Dan kita akan kepada masing-masing itu tadi. Bagaimana kita harus bisa menuntaskan fan ilmu yang sudah kita kaji hari ini. Terus masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu kelas 1 kuliah. Itu kuliah kan artinya kan tinggi. Awal, tengah, tinggi. Ya bisa diartikan. Nah, di kuliah itu kita mulai mengulik yang namanya Fathul Mu'in. Oh, ya, Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu membahas tentang apa mas kalau boleh tahu? Fathul Mu'in itu membahas tentang kompleksnya secara fikih, secara terperinci. Berarti Secara terperinci. jalannya ke fikih gitu ya. Fikih lebih dalam. Fikih lebih ke dalamnya. Saya rasa kalau dikasih ke masyarakat, Fathul Qorib itu terlalu, kalau Jawanya terlalu keren. Dan apa ya, masyarakat pun ketika itu banyaknya nggak menerima kayak. Yang pengalaman saya sih, soalnya saya kan di rumah juga apa itu namanya, juga pernah ditanya-tanya terkait hal-hal yang seperti itu di yayasan atau di jemaah. Terus untuk nahwunya itu sudah pakai alfiyah. Iya. Alfiyah yang Alfiyah Ibnu Malik gitu. Nah iya. Jadi metodenya itu berasan pakai metodenya Lirboyo. Lirboyo itu kan ada 2, Alfiyah Sani dan Alfiyah Awal. Jadi dibagi menjadi 2. Kalau di Pelosok kan dibagi cuma 1 kali. Jadi 1 tahun bagaimana 1004 itu bisa lulus. 1001 atau 1004 sih? 1002 itu bisa lulus. Bagaimana bisa lulus? Ya di karantina. Kalau di Belasan sendiri dibagi menjadi 2. Kadang anak-anak itu juga dia agak lucu juga sih. Ya hafalannya ya nyicil-nyicil gitu. Iya. Sehari ada yang setengah, besok di kan. Iya. Ya bagaimanapun anak-anak ya juga mulai punya prinsip bagaimana kita bisa berkembang sedikit demi sedikit. Sebab kan kalau kita mengetahui intelektualnya kita kan nggak sama rata. Daya ingat kita Pasti beda-beda. pasti beda-beda. Mulai salam. Soalnya yang paling susah itu memang di alfiyahnya. Iya. Gampang lupa. Titik atas. Ya, titik atas ya. Udah wis akhir-akhirnya tuh ya mas. Akhir-akhirnya sudah mulai bosan-bosannya di pondok. Banyak godaannya tuh wis. Godaannya banyak. Wis. Mulai banyak teman kan, mulai banyak teman. Kok enak ya di rumah kan? Kok gak di rumah aja kan? Saya pernah kebetulan itu. Tapi ya cuman dari kerabat saya, cuman gua aja dah. Ya wis. Gitu. Apalagi kalau tauhidnya itu lumayan apa itu namanya? Lumayan bagi saya lumayan menekan hati. Kita sedikit kembali kepada kita sedikit kembali ke Allah. Ya bagaimanapun
antara fan satu dengan yang satunya kan punya bidangnya masing-masing sesuai arahnya. Terus masuk ke kelas 2 ulia. 2 ulia itu di sana juga kaji Fathul Mu'in. Fikihnya itu dibagi menjadi 3. Fathul Mu'in kan tebel, mananya kecil-kecil. Jadi dibagi menjadi 3 kelas. Pertama kelas 1 ulia, kedua kelas 1 pertama kelas 1 ulia, kedua ya kelas 2 ulia, terus kelas 3 ulia. Nah, itu. Fikihnya pakai Mu'in, terus alfiahnya yang alfiah sani yang kedua dibagi 500. Kalau secara gamblangnya begitu. Terus apa itu namanya? Mulai dari situ mulai apa ya? Mulai rasa bosen. Rasa bosen. Bosennya itu karena apa, Mas? Udah apa ya? Udah kelas 3 soalnya. 3 SMA. Kelas 3 SMA. Kelas 3 kan pasti banyak kesibukan juga Mas ya. Iya, banyak kesibukan. Nyiapin UNBK. Kayak UNBK dan lain-lain. Terus apa itu namanya? Kita besok mau boyong atau nerusin di sini atau mau pindah. Godaannya kan seperti itu. Ya ketika waktu dulu kelas 2 ulia godaannya saya seperti itu. Saya kan dulu juga mau lanjut di sini apa mau nerusin di mana gitu, mau pindah di pondok-pondok mana. Tapi yang paling beliau sampaikan kepada saya salah satunya itu bernama Kiai Haji Baidowi Askandar yang sekarang apa itu namanya pengasuh Pondok Pesantren Membangun. Ada 3 pengasuh Pondok Pesantren Membangun. Yang pertama pendiri sekaligus pengasuh itu namanya Kiai Askandar. Kiai Askandar. Yang kedua Kiai Haji Hasan Sadili. Yang ketiga namanya Kiai Baidowi Askandar. Saya abdinya soalnya. Dia juga sepuh, juga apa ya kasarannya dia juga nggak bisa berjalan cuman. Tapi beliau kalau ditanya santrinya itu sedang apa, dia tahu. Hebat ya. Dari apa itu namanya ayahnya sendiri, Kiai Askandar juga punya karomah yang sangat luar biasa. Apalagi anaknya. Iya. Anaknya sangat luar biasa. Putranya beliau ketika apa itu namanya? Ketika ngobrol sama saya, itu kan kerabat saya kan, itu pernah bilang ke saya, Abah itu kalau sesuci itu lama, bukan karena mamang sih, dan mewanti-wanti najis, saking beliau itu paham dengan fikihnya. Dan beliau memang sudah sepuh. Yang paling mengoleh hati saya itu ketika mau saya boyong kelas 2 ulia. Itu ada makalah yang namanya Kasratul Intiqal min Alamatil Konyol. Beliau itu apa itu gak sengaja yang mendidik saya. Karena kalau kita sering berpindah-pindah, terus kita nggak tuntas dalam suatu bidang, itu kan hal-hal yang konyol. Ilmunya setengah-setengah. Itu yang disampaikan saya. Kasratul Intiqal min Alamatil Konyol. Santri juga kian pindah istiqomah ning kene. Pindah-pindah konyol rem. Nah, Jawane, Mas. Iya. Jawanya gitu. Kalau bahasa Jawanya gitu. Saya juga sempat waduh ini ke saya apa ke teman-teman? Kayaknya ke teman-teman kayaknya banyak yang gitu. Iya, ke teman-teman. Terus masuk ke apa itu namanya? Ke kelas 3 ulia. Oh, kelas 3 ulia. Ini kelas yang paling berat juga. Selain kita dididik untuk dunia, selain kita dididik untuk hafalan, kita juga dididik bagaimana kita bisa apa namanya memanajemen santri-santri itu biar ada kesibukan. Artinya ada kegiatan-kegiatan di dalam apa itu namanya di dalam pondok pesantren. Mulai dididik bagaimana malam ini diisi apa, jadi seperti kepengurusan takror, gitu ya, Mas. Iya. Namanya Osmadi, organisasi madrasah dunia. Mulai dididik namanya takror jangan sampai dihilangkan, itu kulturnya pondok-pondok Salam. Benar. Sorogan seperti itu ya. Ini yang menangani dengan malam itu juga, Mas. Mulai membaur sama adik-adik, sama adik-adik tingkatnya gitu. Nah, yang paling berat itu di sini itu sudah mengulik yang namanya balago. Balago kan kita bermain bagaimana sastra, tata bahasa Arab, dan bagaimana itu kita bisa memperindah kata-katanya. Dan juga selain balago,
masih meneruskan kitab fikih tadi. Fikih berarti Fikih fikih Fathul bener-bener dalam ya Mas. Iya, benar-benar harus didalamkan. Iya. Gak tahu nanti itu paham apa enggak, yang penting kita sudah pernah mengkaji dan perlu yang namanya kita takror, ulang-ulangi terus, kita baca biar keinget terus, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan kepada diri sendiri kalau kita tidak mampu mengimplementasikan kepada orang lain kan? Iya. Gimana kita gitu. Terus selain itu juga kita ada yang namanya pembagian waris ya, di situ juga waris kitab waris waris hukum waris yang ada di keluarga. Ini pembagiannya berapa. Selain itu juga masih banyak seperti haid, seperti pernikahan itu masuk di dan terus di apa itu namanya dijelaskan di haid, di kitab haid itu tentang perempuan bagaimana. Selain kita juga apa itu namanya tahu tentang pernikahan, kita juga tahu bagaimana kita cara merawat istri kita, ini darah haidnya gimana. Sampai sedetail itu beliau itu mengukur apa itu namanya pendidikannya secara dakwah pendidikan Kiai Iskandar. Selain itu yang paling mencolok bagi saya itu waktu itu sih mau boyong saya, mau pindah. Gara-garanya apa itu Mas? Gaya-gayanya kan saya sudah lulus SMA. Iya. Kok di sini kok ya rasa bosan kan tetap ada di Iya, benar. dalam diri santri. Rasa bosan, terus masa diterusin di sini. Ya tetap kembali lagi ke makalah tadi. Iya. Makalahnya Asratul Intiqal min Alamatil Konyol. Tapi beliau juga menguatkan saya. Dan sebab pada suatu suatu nadom di Imriti ada bait yang namanya Idul Fatah Hasba Istiqadi Rufi Babulu Malam Tafi'an Kafait. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa seorang pemuda atau seorang santri itu harus punya keyakinan. Kalau orang yang tidak punya keyakinan, maka dia akan bimbang, enggak akan terarah gitu, enggak akan. Makanya beliau menegaskan bagaimana seorang lana ini harus terus menempuh pendidikannya, terus menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad untuk terus belajar. Langsung saya didorong waktu itu, terus apa itu namanya lulus, terus lanjut di kuliah di sini. Sempat mau pindah ya ke sana, abah nggak ngerestuin ya, gimana lagi. Itu dalam apa itu namanya non formal dilihatnya seperti itu. Selain itu beliau juga Kiai Iskandar itu juga mengawal kemerdekaan Republik Indonesia yang pasti, yang sampai nama di wilayah jalannya itu Jalan Kiai Iskandar. Menang beliau. Berarti seorang pejuang ya? Iya, seorang perjuang, tokoh Banyuwangi. Berarti bukan hanya seorang kiai saja. Ya. Tapi juga seorang pejuang kemerdekaan, juga membangun daerahnya. Bagaimana daerahnya itu tahu tentang ilmu, tahu tentang bagaimana daerah ini bisa berkembang, daerah ini bisa berkemajuan dengan ilmu-ilmu yang sudah ditransfer oleh dia. Saking hebatnya. Kalau untuk perannya Mas di masyarakat itu bagaimana? Terus yang paling identik dari Kiai Haji Iskandar di masyarakat sekitar itu apa Mas? Kiai Iskandar itu identiknya banyak. Identiknya. Tapi yang paling dikenangkan Yayai dulu kan pasti istrinya itu banyak. Iya. Istrinya banyak. Dan melahirkan generasi Indonesia sangat luar biasa. Saya kira ya bukan hanya banyak, tapi memang punya regenerasi untuk bangsa ini sangat luar biasa. Artinya beliau juga berjuang Indonesia, anak-anaknya juga putra-putranya juga dituntut untuk bagaimana bisa mengawal akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Bagaimana lulusan Lirboyo, lulusan Pelosok, juga juga pernah nyantri deh Yai Maimun Zubair almarhum, Yai Sepuh dan lain-lainnya. Itu yang menjadi ini
banyak identiknya saya. Banyak. Ya itu Bumi Berasan bagi saya itu sangat luar biasa secara metode dakwahnya. Dan metode dakwah ini apa itu namanya bisa saya pakai ketika saya di rumah. Saya kan kalau di rumah kan juga salah satu ketua Ansor di Ranting, juga salah satu sekretaris 2 di PAC, dan juga bantu-bantu di cabang. Terus mau sampai tutup Peraturan pondok. Peraturan pondok pesantren yang caranya kita mengantisipasi kan Iya. orang-orang yang malas belajar, Nah, malah belajar lah. belajar hafalan. Yes, sama kayak saya dulu. Ya, sama saya juga gitu sih. Sama aja pasti dari Aja. awal-awal gitu kalau belum terbiasa. pastinya. Jadi apa itu namanya, Yai itu pernah ngendikan, semua itu harus dipaksakan. Bagaimana kita itu bisa ngeker, bagaimana kita bisa apa itu mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa apa itu bisa nggak terjajah dari hawa-hawa yang sudah apa itu males-malesan dan hal-hal lain. Jadi kalau saya sendiri dulu ya kadang sadar kadang enggak. Kalau menyadarkan diri sendiri kan enak ketimbang menyadarkan diri orang lain. Kalau saya dulu berpegangnya seperti itu. Ya saya sendiri, orang lain tak biarin. Tapi lama kelamaan terus apa itu namanya dapat tanggung jawab. Nah, dapat tanggung jawab sebagai pengurus asrama. Terus tanggung jawab sebagai apa itu namanya pengurus organisasi madrasah diniyah. Berarti kan kita memanajemen. Bagaimana mengatur bagaimana anak-anak ini bisa dol sebelum waktunya hafalan yang ada di madrasah diniyah. Jadi dari pihak asrama itu membuat strategi yang namanya satu seminggu sekali harus hafal 5. Ada yang seperti itu. Kalau di asrama saya 2 hari sekali harus setor 10. Kalau enggak ada yang dihukum di depan. Ada yang bayar denda. Sedikit denda. Makanya kalau di pondok pesantren itu kan ada makol yang namanya kan ilmu itu mahal, ilmu itu nggak bisa diberi. Ya makanya kita berpatokan pada itu, ya kita mengeksekusi bagaimana anak-anak itu bisa apa itu namanya bisa hafal lewat jalur mana. Kita lewat jalur itu, lewat jalur bagaimana anak-anak itu hafal. Kalau nggak hafal denda. Kita kerasinnya seperti itu. Kalau nggak hafal itu didenda ya Mas? Oh gitu. Didenda, terkadang ya juga ya nanti uangnya dialokasikan kemana gitu, ke asrama, tergantung kesepakatannya pengurus yang lain. Akornya bagaimana tuh cara mengatasi antisipasinya. Tapi rata-rata itu ya nggak kita bisa mengurangi lah hal-hal yang seperti itu. Ya tetap ada tapi nggak lebih. Tapi enggak ya ditanggulangi ya. Karena Abah itu ngendikannya seperti itu. Dan itu pun masih teringat dan terekam oleh para pikiran saya. Dan itu turun temurun gitu. Dan semua itu apa itu namanya menjalankan. Dan apa itu yang paling lucu itu yang paling saya kenang ketika hafalan. Kalau nggak hafal saya itu nyicil ya, hafalannya nyicil, setorannya juga nyicil. Artinya setoran uangnya itu nyicil 500. Gak punya uang. Iya. Dendanya ugal-ugalan waktu itu, ugal-ugalan. Tapi ya gak apa-apa. Ya memang kalau nggak dididik seperti itu anak-anak menyepelekan. Hari ini kan kita terdegradasi, selain moral kan kita terdegradasi yang namanya apa itu namanya pengetahuan. Salah satunya hafalan tadi. Kita kan kalau nggak tahu nadoman, nggak hafal nadoman, kita juga kebingungan nanti bagaimana memahami yang ada pada isi kitab-kitab tersebut. Dari hafalan kita tahu ini itu membahas tentang apa. Saking telitinya beliau itu kepada santrinya, sampai santrinya itu mau berpikir seperti itu, mendidiknya seperti itu.
apa lagi yang ingin dibahas? Apa? Sebenarnya ada sih kayak di pondok pesantren, setiap pondok pesantren punya ciri khas. Kayak di Pondok Darussalam itu kiainya itu menerapkan sebuah kajian atau pengajian lah untuk masyarakat. Kayak Ahad Legi kita membahas tentang ihya beberapa, terus atau di hari Selasa, setiap hari Selasa itu ada pengajian untuk santri atau juga untuk orang desa. Tadi Membel Ulum itu gimana? Apakah ada ciri khas itu juga dari Kiai Askandar? Iya. Juga ada sih. Kayaknya setiap pondok pesantren ada kayak. Ada. Punya ciri khasnya masing-masing. Pakai pengajian kan. Nah, nanti alaqah hubungannya itu ke santri ke di pondok pesantren Membel Ulum di situ setiap 1 bulan sekali yang namanya Ahad Waqi. Sana diisi tahlil, sana diisi tentang apa itu namanya balah kitab, bagaimana santri-santri itu bisa ingat, sekaligus penyatuan santri. Dari alumni juga datang, dari santri itu juga apa itu namanya bisa paham. Tapi rata-rata ya kayak biasanya kan biasanya hari libur itu Ahad. Oh ya. Ahad kalau sekolah orang-orang non formal, kalau abdi dalam kan enggak, pasti bantu-bantu dalam full. Ya yang sekolah-sekolah itu tidur kadang tidur. Iya, yang repotnya itu malah ada pengurusnya bangunin dek tangi dek wah repot. Mungkin bangun. Iya, bangun. Tapi ya kalau pengurusnya Iya. pindah lagi ya kan. Pasti. Ciri khas itu dah. Ini ciri khas yang apa itu? Kayaknya nggak bisa dihilangkan. Iya. Nggak bisa. Banyak sih. Soalnya saya juga pernah seperti itu Bu. Ya sebuah kenangan. Kalau nggak seperti itu kan nggak ada kreasi dalam hidup. Selain Ahad Waqi juga ada apa itu tahlilan di makom setiap minggu legi Kliwon. Karena juga tahlili setiap kan tahlilan kan setiap hari kan ada yang tahlili kalau di makomnya Yai Askandar. Tapi ini semua santri putra dan putri, tapi tempatnya berbeda, tetap ada santir, Dipisah lah. tetap dipisah. Bagaimana terus kita bisa mentawasuli guru kita, bisa apa itu namanya, kita bisa dekat dengan guru kita. Soalnya kalau kita nggak tawasul, kita nggak akan tahu bagaimana guru itu melakukan ini semua untuk apa. Seperti halnya kayak saya ketika saya sudah keluar, ternyata guru saya mengarahkan begini, bagaimana mengembangkan masyarakat seperti ini, cara berdakwahnya seperti ini, adem, terus bagaimana ini nggak sekeras mungkin sesuai dengan kitab, bagaimana ini sesuai dengan arah bidangnya masing-masing. Saya rasa sangat apa ya, sangat luar biasa di kenangan-kenangan pondok pesantren, juga ilmu banyak peninggalan. Kalau untuk peninggalannya sendiri Mas, selain pondok pesantren sama madrasah, peninggalan dari Kiai Haji Askandar itu apa itu Mas? Selain misalnya kitab atau yang lain lah. Jadi Kiai Askandar itu selain bangunan ya Pak, bangunan dan juga masjid, pastinya ini peninggalan beliau. Beliau juga mengarang satu kitab. Beliau mengarang dari apa itu namanya, mensyarahi kitabnya ya tafsir Al-Quran, tafsir siapa saya lupa. Itu kitab yang sangat fundamental dan itu sudah diakui oleh ulama-ulama Nusantara. Selain karya-karya intelektualnya beliau yang ditinggalkan, beliau itu juga meninggalkan sebuah bangunan yang masih asri. Bangunan apa? Sebuah rumah. Rumahnya masih di situ. Cuman kan kalau berapa tahun ya? Sudah 5 atau 6 sih. 5 atau 6 sih. 5-6 tahun wafatnya beliau, haulnya kan gitu 50. Nah, otomatis kan juga butuh direnov sedikit, tapi itu juga, tapi masih rumahnya masih
di situ, tempatnya di situ Masih ada dan berdiri Mas. masih ada. Ya, sangat luar biasa sih pondok di sana. Apalagi saya tuh dekat, apa ya, kalau dibilang dekat ya nggak terlalu dekat, tapi saya kira semoga aja masih diakui santrinya. Saya itu dekat dengan apa namanya, Yai Baitowi Askandar. Yai Baitowi Askandar itu bagi saya itu apa itu namanya, guru saya yang memang membuat motivasi. Saya kan apa itu sempat mau bilang kalau saya nggak apa itu namanya, kalau saya goyang mau jadi apa, beliau kan jawab sih, cuman nggak boleh gitu. Terus saya pulang ke rumah sebentar, mungkin di situ muncul ke rumahnya beliau. Di rumah itu rasanya nggak tenang ya, nggak tenang. Terus apa itu namanya, kayak rumah ini kayak nggak asik buat saya. Kayaknya banyak orang di sini, hal-hal mistis mulai muncul, kayak di depan tiba-tiba kayak ada kuda. Kayaknya sampai mikir ya, apa saya harus kembali ke pondok pesantren atau gimana. Ketika saya pulang di pondok pesantren, wah, ternyata hal-hal mistis itu hilang seketika. Kami mikir, sini apa? Nah, ketika saya mau apa itu namanya, mau pamit goyong, dipesen gini apa, piye lancar kabeh tau, bahasa Jawanya gitu, gimana, lancar semua toh, semangat belajar gitu. Terus yang paling menonjol itu ya tetap bilang kasratul intikal min alamatil qadar, jangan terus berpindah-pindah, karena kalau kita tidak istiqomah, ya kita gak akan mendapatkan apa-apa, malah mendapatkan kekonyolan. Itu yang menjadi pikiran saya, yang suatu yang apa itu namanya, yang menjadi motivasi saya, bagaimana saya terus belajar. Jadi saya lanjut studi di UIN Jember ini. Ada lagi. Mungkin bisa dicukupkan Mas ya. Mungkin ada statement dari Masnya atau gimana bisa diungkapkan Mas? Ada sih kalau sedikit-sedikit, soalnya kita kan mensoal anak muda. Iya. Ya, tren-tren Boleh sekarang. lah. Ya, Boleh tren lah. sekarang. Jadi saya itu pernah kepikiran, kalau di pondok kan saya pikirannya cuma ngaji menambah itu. Kalau ketemu senior, mesti kalau senior kampus loh ya, kalau sudah di kampus itu ketemu senior, wajangannya agak berbeda. Kita itu sudah apa itu namanya, sudah memasuki masa-masa dewasa, yang artinya nanti kalau kita nggak punya suatu pengalaman, kita mau jadi apa? Tapi yang perlu saya tekan hari ini, kita nggak terlalu hanya fokus ke pengalaman saja. Bagaimana kita bisa membranding diri? Artinya bagaimana kita meningkatkan kualitas kita, bagaimana kita mampu menunjukkan jati diri kita kepada masyarakat. Ketika kita sudah punya kualitas, ada nilai tawar kepada masyarakat, nanti ujung-ujungnya kita bisa mendapat pekerjaan yang layak sesuai dengan hobi kita, kualitas kita ini apa. Terus ketika itu kita juga ada bonus yang namanya pengalaman. Selain bonus demografi juga ada bonus pengalaman. Bagaimana kita bisa menjamu kualitas kita untuk masyarakat sekitar. Nah, bagaimana sehingga nanti apa itu outputnya kepada pengembangan masyarakat, pengembangan kepada gerakan-gerakan masyarakat gitu. Jadi hari ini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita bisa mampu untuk mendapatkan kualitas kita, sehingga kita setelah lulus kita tidak bingung-bingung mencari apa yang akan kita lakukan setelah ini dan esok itu mau jadi apa. Kiranya begitu. Pesan dari Mas Lana. Oke, sekian pembahasan kita dalam Pondok Mambaul Ulum dan tokoh dan tokoh
pendiri pondok yaitu pendiri pondok Kiai Mambaul Ulum, yaitu Kiai siapa? Askandar, Kiai Haji Askandar. Dan dengan narasumber kita Mas Lana, terima kasih sudah memberikan informasi-informasi yang sudah sudah diberikan kepada kita dan sudah berbagi pengalamannya. Sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.